Tim forensik Bidokes Polda Sulsel telah mengambil sampel Polisi DNA. akhirnya menangkap sejoli penyimpanan. Seorang perempuan berinisial AA warga Rejang Lebong, Bengkulu tewas seusai Kita ke perkembangan kasus praktik aborsi ilegal. Saudara Polda Metro Jaya telah menetapkan 17 tersangka dan menyegel klinik. Tim Resmo Polda Metro Jaya memeriksa TKP untuk Nih, kok makin banyak kasus kayak gini sekarang ya? Iya loh, Kira-kira faktornya gara-gara apa ya? mungkin karena faktor kehamilan dini sih. Hah? Kehamilan dini? Apa tuh? Kehamilan dini adalah kehamilan yang terjadi terlalu dini di mana mereka belum siap secara fisik, mental maupun sosial untuk mengandung dan melahirkan. Oh, gitu. Terus dampak-dampaknya apa aja ya? Mau tahu lebih lanjut? Yuk aku kasih tahu. Jadi ada beberapa dampak kehamilan dini. Yang pertama, kematian ibu dan bayi. Persalinan pada ibu di bawah usia 20 tahun memiliki kontribusi dalam tingginya angka kematian neonatal, bayi dan balita. Di tengah situasi pandemi COVID-19, angka kematian ibu dan bayi melonjak. Angka kematian ibu meningkat sebanyak 300 kasus dari 2019 menjadi sekitar 4.400 kematian pada 2020. Sedangkan kematian bayi pada 2019 sekitar 26.000 kasus, meningkat hampir 40% menjadi 44.000 kasus pada 2020. Yang kedua, kelainan pada bayi. Kehamilan pada usia muda atau remaja antara lain beresiko kelahiran prematur, berat badan bayi lahir rendah atau BBLR, pendarahan persalinan yang dapat meningkatkan kematian ibu dan bayi. Kehamilan pada remaja juga terkait dengan kehamilan tidak dikehendaki dan aborsi tidak aman. Yang ketiga, komplikasi kehamilan. Komplikasi kehamilan dapat disebabkan oleh berbagai faktor, mulai dari gen wanita sampai lingkungan. Semua faktor tersebut dapat membahayakan kesehatan fisik dan mental wanita. Komplikasi kehamilan yang paling umum adalah tekanan darah tinggi, preeklamsia, kelahiran prematur, keguguran, diabetes gestasional, anemia, dan infeksi saluran kemih. Dan yang keempat, penyakit menular seksual. Salah satu dari penyakit menular seksual adalah HIV dan AIDS. Informasi tentang HIV relatif lebih banyak diterima oleh remaja, meskipun hanya 9,9% remaja perempuan dan 10,6% laki-laki memiliki pengetahuan komprehensif mengenai HIV/AIDS. Dan yang terakhir adalah aborsi. Aborsi adalah praktik menggugurkan atau menghentikan kehamilan dengan jalan menghancurkan janin dalam kandungan. Nah, sekarang udah tahu kan apa itu kehamilan dini beserta dampaknya? Terus cara pencegahannya gimana? Udah tahu? Tahu dong. Jadi, cara pencegahannya itu... Jadi, ada beberapa cara untuk mencegah kehamilan dini. Yang pertama, ada penanaman pendidikan moral. Pendidikan moral ini dapat ditanamkan baik di keluarga, sekolah, dan lingkungan masyarakat. Pendidikan ini menyangkut pada pendidikan karakter dan agama yang berjalan beriringan dalam pembentukan karakter anak. Yang kedua, ada mengubah tradisi masyarakat. Kehamilan usia dini dapat disebabkan oleh tradisi masyarakat yang sudah berjamur turun-temurun, yaitu menikah muda. Tradisi ini mengharuskan anak remaja yang mungkin terbilang masih harus menempuh pendidikan, harus menikah muda terlebih dahulu. Mengubah tradisi ini adalah sebuah keharusan bagi kita semua. Yang terakhir, ada penggunaan kontrasepsi. Alat kontrasepsi umumnya digunakan untuk pencegahan kehamilan yang tidak diinginkan atau kehamilan beresiko. Nah, gitu tadi dampaknya dan cara pencegahannya. So, sebagai remaja cerdas, kita jangan sampai ngelakuin hal tersebut ya. Sebelum kita tutup, kita mau ingetin nih, jangan sampai berhubungan seksual sebelum menikah. Stay away from free sex and abortion.